Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pendeskripsian data pada mata kuliah statistika dasar dan juga ilmu peluang. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu ya apa itu data. Jadi data itu adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang akan kita kumpulkan, kemudian kita rangkum, kita analisis, dan selanjutnya nanti pastinya harus kita interpretasikan gitu ya. Jadi data itu sesuatu yang, bahan yang kita pakai untuk mengolah statistika gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam statistika itu, kalau tidak ada data maka kita tidak bisa mengolah apapun, gitu kan. Jadi yang kita olah itu apa dalam statistika? Itu adalah data. Kemudian di dalam data itu pasti berisi variabel. Nah, variabel itu apa? Jadi variabel itu adalah karakteristik data yang menjadi perhatian kita. Gitu ya. Jadi yang menjadi perhatian kita dalam suatu data itu kita sebut sebagai variabel. Nah, untuk data sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama di sini menurut sumber ya. Jadi ada dua menurut sumber yaitu primer dan juga sekunder. Kemudian data menurut skala pengukuran, data menurut sifat, dan juga data menurut waktu pengumpulan. Jadi kalau data menurut sumber itu kan dibagi menjadi dua nih, ya kan? Jadi primer dan juga sekunder. Apa bedanya antara primer dan sekunder? Jadi kalau primer itu kita mengambil datanya secara langsung gitu ya ke objeknya. Misal saya ingin mencari data pendapatan warga Kediri misalkan ya, masyarakat Kediri, maka saya datengin itu satu-satu. Saya survei. Nah, itu kita sebut sebagai data primer. Untuk data sekunder, kalau misalkan data sekunder ini berarti lawannya dari primer gitu ya. Kalau primer ini kita ngambil sendiri, berarti kalau sekunder ini kita ngambil dari orang lain, tidak mengambil sendiri datanya. Berarti yang mensurvei itu adalah orang lain, kita tinggal meminta data tersebut untuk dianalisis. Itu kita sebut sebagai data sekunder. Nah, kemudian data menurut skala pengukuran di sini ada beberapa macam, nanti langsung saja ya. Jadi data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal. Nominal di sini sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Jadi, contohnya di sini jenis kelamin nih ya, ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, laki-laki sama perempuan ini pasti berbeda, jelas berbeda ya. Nah, itu kita sebut sebagai nominal. Jadi laki-laki sama perempuan ini, membedakan jenis kelamin kan begitu. Berarti dia hanya membedakan saja. Kemudian untuk jurusan dari suatu sekolah tinggi, contohnya mungkin di sini manajemen, akuntansi, bahkan mungkin pendidikan matematika dan seterusnya. Itu kan hanya membedakan, oh kalau manajemen berarti nanti belajar terkait ini gitu kan ya. Kalau akuntansi nanti belajar tentang begini-begini kan gitu. Kalau matematika nanti belajar tentang angka-angka dan sebagainya. Itu kan hanya membedakan antar kelompok kan begitu. Kita sebut sebagai nominal. Nah, selanjutnya untuk ordinal, di sini selain memiliki sifat nominal, berarti ordinal di sini juga memiliki sifat nominal yang dimana sifat tersebut adalah untuk membedakan antar kelompok. Jadi selain data itu membedakan antar kelompok, dia juga menunjukkan peringkat. Contohnya apa? Tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA ini kan pasti berbeda ya tingkatannya ya. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu ya. Kemudian ranking, di sini ada ranking 1, 2, 3 kan pasti beda tuh tingkatannya. Jadi ordinal itu selain memiliki sifat yang tadi yang membedakan antar kelompok, dia juga menunjukkan peringkat. Nah, selanjutnya untuk interval. Nah, di sini interval di sini selain memiliki sifat data ordinal, berarti interval di sini juga memiliki sifat membedakan antar kelompok, kemudian mempunyai peringkat. Dia juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Artinya, interval atau selang, kalian masih ingat data kelompok ya? Jadi tiap interval itu dia selangnya tetap gitu ya, tetap. Nah, seperti itu. Contohnya, misal saya punya nilai dari 10 sampai 20 gitu ya, kemudian 21 sampai 31 misalkan begitu, kan itu tetap nih, ya kan? Tetap kan tiap interval dia ada 10 angka. Nah, seperti itu contohnya. Di sini nilai tes, ya memang umumnya nilai ya yang kita intervalkan, biasanya dimasukkan ke dalam data kelompok. Kemudian rasio. Rasio di sini selain memiliki sifat data interval tadi, jadi dia juga membedakan antar kelompok, kemudian menunjukkan peringkat dan juga skalanya atau mungkin di sini kita sebut sebagai intervalnya gitu ya, intervalnya tetap. Nah, dia juga apa? Dia juga memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai di sini mempunyai arti. Gitu. Jadi di sini contohnya temperatur, berat badan. Jadi dia punya arti sendiri tiap selang gitu.
Selang ini artinya bagaimana, selang ini artinya bagaimana. Mungkin kalau temperatur bisa, oh ini temperaturnya rendah, ini temperaturnya tinggi, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk rasio ya. Selanjutnya, di sini data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, di sini datanya yang perlu digarisbawahi adalah datanya berupa umumnya berupa non-numerik ya, tapi juga bisa berupa numerik. Nah, skala pengukurannya di sini nominal atau ordinal, gitu. Biasanya berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Jadi kualitatif itu lebih ke menjabarkan sesuatu gitu ya, berdasarkan teori, jadi seperti itu. Tapi kalau kuantitatif itu lebih ke perhitungan, gitu ya. Jadi di sini, makanya di sini, yang perlu digarisbawahi adalah datanya selalu numerik. Nah, itu kalau kuantitatif. Selanjutnya, untuk data menurut waktu pengumpulannya juga dibagi menjadi dua, yaitu cross-sectional data dan juga time series data. Yang cross-sectional data di sini yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama, ya. Jadi, bedanya dengan time series apa? Kalau time series itu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Jadi dia sama-sama, apa ya, ada waktunya gitu ya. Cuman kalau time series itu waktunya lebih lama karena di sini selama kurun waktu atau periode tertentu ada periodenya gitu. Tapi kalau cross sectional itu pada waktu tertentu saja yang hampir sama. Contohnya begini. Jumlah perusahaan go public tahun 2006. Ada berapa perusahaan pada tahun 2006? Selanjutnya kalau contoh ini kita jadikan time series maka berubah dia bentuknya. Jadi apa? Jumlah perusahaan go public pada tahun 2006 sampai 2016 misalkan begitu. Jadi dia kurun waktunya lebih lama kalau time series. Tapi kalau cross sectional itu hanya intinya lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit kurun waktunya daripada yang time series. Nah, selanjutnya untuk cara penyajian data sebelumnya mungkin kita sudah pernah belajar ya bagaimana cara menyajikan data dulu waktu kita di SMA maupun mungkin di SD pun juga sudah pernah ya. Nah, tabel yang pertama tabel itu data itu bisa kita apa namanya, kita tuliskan atau kita rubah menjadi suatu tabel gitu ya. Jadi isinya tabel adalah data gitu. Data ini kita kenapa kok disajikan bentuknya tabel gitu ya? Supaya orang itu lebih mudah melihat. Oh, ini maksudnya begini. Jadi seperti itu. Tidak hanya berupa angka-angka saja gitu ya. Meskipun di dalam tabel juga angka. Namun ketika kita menyajikan suatu data menjadi mungkin tabel, grafik dan lain-lain itu kan pasti nanti lebih bisa ditangkap orang gitu ya, lebih bisa dipahami orang. Nah, gitu. Kemudian di sini tabel dibagi menjadi beberapa ya. Tabel satu arah, one way tabel, di mana one way tabel di sini dia tuh hanya bacanya satu arah secara mendatar ya, secara horizontal bacanya. Misalkan saya punya data ini, data pendapatan misalkan gitu ya. Pada tahun 2001 pendapatannya berapa? Pada tahun 2002 pendapatannya berapa? Jadi seperti itu. Jadi itu mendatar. Tidak ada hubungannya antara baris pertama dan juga baris kedua gitu ya. Nah, di sini hanya bacanya secara baris. Tapi kalau tabulasi silang di sini secara baris dan juga kolom gitu ya. Artinya dia itu ada titik temu di situ. Ya, ada titik temu. Kalau di dalam Excel itu mungkin selnya gitu ya. Nah, di situ. Jadi misalkan ada gini ya, ada data di mana misalkan datanya ini tadi mungkin ya pendapatan ya, data pendapatan yang pertama tahun gitu ya. Kemudian pendapatannya di sini dibagi menjadi beberapa macam, mungkin pendapatannya rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, nanti ketika tahun 2001 pendapatannya sedangnya berapa? 2001 pendapatannya apa namanya rendahnya apa namanya tingginya berapa? Nah, seperti itu. Jadi dia itu ada namanya silang berarti dia ada hubungannya antara baris dan juga kolom dalam tabel itu gitu. Tapi kalau satu arah itu hanya baris saja. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi di sini isinya nanti berupa frekuensi. Di mana frekuensi itu adalah jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah data biasanya. Misalkan data tinggi badan nih ya. Tinggi badan yang 160 ada berapa orang? Ada 10 orang misalnya. Frekuensinya berarti 10. Nah, seperti itu. Bisa dijadikan dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya untuk grafik. Nah, grafik di sini ada grafik batang. Grafik batang ini kita sebut sebagai histogram ya.
Dulu waktu kalian pasti sudah pernah belajar, mulai dari SD bahkan ya. Ada namanya grafik batang atau bar graph gitu ya, atau kita sebut sebagai nama lainnya histogram. Di sini untuk perbandingan atau pertumbuhan. Sebenarnya sih untuk banyak hal gitu ya, supaya intinya grafik dan juga tabel ini supaya orang lain itu lebih mudah membaca data gitu. Kemudian lingkaran, lingkaran di sini untuk juga sama melihat perbandingan juga, biasanya memang dalam presentase ya atau proporsi gitu. Kemudian ada grafik garis atau line chart, kemudian grafik peta gitu ya. Kalau grafik peta di sini lebih tepatnya adalah untuk menunjukkan lokasi ya. Peta itu sendiri kalau di HP itu Google Map. Google Map itu merupakan grafik ya, tapi dia berupa peta gitu. Kemudian kalau garis di sini untuk melihat pertumbuhan. Karena apa? Biasanya umumnya memang kita melihat garis itu contohnya nih grafik penambahan pasien COVID gitu ya. Kan kita lihat nih, oh grafiknya semakin naik atau naik turun. Nah, itu kan berarti untuk melihat pertumbuhan. Pertumbuhan apa ya tergantung kasusnya seperti itu. Selanjutnya untuk grafik batang manfaatnya juga banyak sih ya. Di sini untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi, frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi gitu ya. Jadi kalau di sini ada frekuensi, kemudian frekuensi relatif, ada persen distribusi. Ini atau ya, berarti frekuensi relatif itu kita samakan dengan persen distribusi frekuensi. Intinya apa? Jadi frekuensinya itu dijadikan persen. Nah, seperti itu namanya frekuensi relatif, sorry. Kemudian bagaimana cara menggambar grafik batang? Ya dengan cara pada subuh horizontal kita beri label dulu gitu ya, misalkan kelas atau kelompok, kemudian frekuensi, frekuensi relatif, atau mungkin persen frekuensi ini ya, persen distribusi frekuensi kita nyatakan dalam sumbu vertikal yang dinyatakan dengan menggunakan gambar berbentuk batang dengan lebar yang sama gitu ya. Jadi ya kita harus menentukan X sama Y-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi X-nya ini kita tuliskan dia labelnya apa, kemudian Y-nya juga kita labeli sebagai apa, kemudian kita gambar. Cuman gambarnya berupa batang gitu ya, kotak-kotak seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini contoh grafik batang atau histogram. Selanjutnya kalau grafik lingkaran, namanya lingkaran berarti dia memang berupa lingkaran, ya kan? Nah, di dalam lingkaran itu bagaimana cara menggambarnya? Pasti di dalamnya ada persen, kalau misalkan dia persentase. Atau mungkin ada derajat, kalau dia memang bukan persentase. Nah, seperti itu. Intinya sama sih, digunakan untuk apa? Sama seperti yang diagram batang tadi ya. Oke. Selanjutnya ini contoh nih, ini contoh. Contoh diagram apa namanya lingkaran ya. Memang di sini angkanya besar, harusnya sih total itu adalah 100% ya. Ini hanya contoh saja. Intinya begitu. Dia bentuknya lingkaran kemudian dipecah-pecah gitu ya. Tergantung kasusnya seperti apa, datanya seperti apa. Oke. Selanjutnya OGIF. Nah, OGIF itu apa? OGIF itu merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nah, nilai data disajikan pada garis horizontal atau sumbu X-nya, bukan di sumbu Y-nya, ya. Kemudian pada sumbu vertikal, kita dapat sajikan frekuensi kumulatif atau mungkin frekuensi relatif kumulatif atau ya ini ya persen frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi yang digunakan salah satu di atas masing-masing kelas digambarkan dengan titik. Jadi intinya OGIF itu sama dengan grafik garis, cuman bedanya nanti OGIF itu ada dua ya, OGIF naik atau OGIF turun seperti itu. Kalau naik berarti nanti yang kita pakai di dalamnya itu kita pakai batas bawah suatu, kalau misalkan dia datanya kelompok ya, kita pakai batas bawahnya gitu ya. Intinya sama sih OGIF dengan grafik garis itu sama. Cuman kalau grafik OGIF itu adalah grafik garis yang sudah terpetakan, ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Nah, ini OGIF nih, ini OGIF naik namanya ya. Selanjutnya kalau diagram scatter ya. Kalau scatter di sini mungkin kalian asing ya, sedikit asing ya. Jadi apa sih itu diagram scatter? Di sini merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya kita gambarkan pada sumbu vertikal, di mana pola yang ditunjukkan adalah titik-titik di situ ya, yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel. Contohnya seperti ini nih.
Jadi, cara menggambar titiknya bagaimana? Kalau misalkan data itu kan pasti ada variabelnya nih, variabel X dan juga variabel Y. Jadi memang harus ada dua ya, dua variabel ya, X dan juga Y. Nah, ketika X-nya berapa, Y-nya berapa, misalkan X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2,2 nih. Berarti titik ini adalah titik 2,2. Cara menggambar titiknya sama persis ketika kalian menggambar titik pada koordinat kartesius. Nah, di sini yang mungkin perlu dipahami, coba lihat kalian bandingkan ya. Ada 3 scatter plot di sini. Perbedaannya apa kira-kira? Nah, kalau yang pertama di sini, dia semakin naik nih. Nah, ini penjelasannya. Hubungan positif jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Contohnya titik ini kan 2,2 tadi kan. Kalau misalkan titik ini berarti jadi 3, X-nya naik. X-nya naik itu artinya dia semakin ke kanan, Y-nya naik berarti dia semakin ke atas. Maka kita simpulkan bahwa ketika dia titik-titiknya ini menggerumbul dan mengarah ke naik, meskipun juga nanti ada yang turun, ya, mengarah ke naik, maka kita sebut sebagai hubungannya positif. Dia punya hubungan yang positif antara X dan juga Y. Kemudian kalau dia ternyata menurun nih, jadi ketika digambar, dia menurun ya, maka ini kita sebut sebagai hubungan negatif. Artinya apa? Tetap ada hubungan antara X dan Y, cuma negatif. Ya mungkin kalau negatif kan bisa diartikan banyak hal gitu ya. Jadi di sini X dan Y-nya itu ada hubungannya, cuman hubungannya negatif, mungkin kurang akur gitu ya antara X dan Y, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau seperti ini dia menyebar, dia tidak naik, tidak turun, maka kita sebut sebagai tidak ada hubungan antara X dan juga Y. Nah, seperti itu diagram scatter. Mungkin tidak asing saja dengan namanya gitu ya. Namun ketika kita menggambarkan itu sangat mudah sekali karena hanya menentukan titik yang ada pada koordinat kartesius. Kemudian kita melihat polanya. Sudah selesai seperti itu. Nah, selanjutnya untuk distribusi frekuensi tadi sempat beberapa sekali saya singgung ya. Jadi apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang ada dalam tentang ya. Mendapatkan informasi lebih tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Nah, itu untuk distribusi frekuensi. Ini kalau distribusi frekuensi relatif ya, dia berupa proporsi ya. Kemudian kalau yang tadi kan sama nih, satunya apa? Sama distribusi frekuensi relatif, tadi bisa dijadikan persen ya, karena dia proporsi, bisa dijadikan persen. Jadi persentase dari distribusi frekuensi sih lebih tepatnya. Oke, selanjutnya ada dalam statistika itu ada dua, yaitu ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Yang pertama kita bahas ukuran pemusatan data. Jadi dalam statistika itu kan ada dua ya kan, ada sampel, ada populasi. Nah, bagaimana mencari rata-ratanya? Apakah sama? Rumusnya sama, cuman beda notasi yang ada di depan. Kalau rata-rata populasi, maka kita notasikan secara matematis adalah mu. Ya, ini bacanya mu. Untuk rumusnya sama, kan gitu ya. Jadi rata-rata itu rumusnya gimana sih? Semua nilai kita jumlahkan, kita bagi dengan frekuensinya kan gitu, di mana N adalah frekuensi. Makanya di sini kenapa semua nilai dijumlahkan itu pakai sigma? Karena lebih mudah untuk menulis formulanya saja. Ya, jadi kalau rata-rata populasi, diingat-ingat bahwa rata-rata populasi adalah mu. Ya, selanjutnya rata-rata sampel itu ini kita bacanya X bar. Jadi kalau rata-rata sampel itu X bar, kalau rata-rata populasi itu mu. Rumusnya sama, hanya membedakan apakah ini N kecil gitu ya. Kenapa? Karena sampel itu N kecil. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, jadi ukuran pemusatan data itu sebenarnya tidak hanya rata-rata ya, ada juga median, kemudian ada modus kan gitu ya. Dan intinya ukuran pemusatan data itu adalah data itu memusat di mana seperti itu. Jadi selain rata-rata kita juga bisa melihat melalui median kan gitu. Kita bisa melihat melalui modus kan gitu. Yang paling sering banyak muncul itu ukuran pemusatan data. Kemudian ukuran penyebaran data. Jadi dari kata-katanya penyebaran, artinya dia menyebar. Data ini menyebar bagaimana gitu ya. Kayak kita lihat ada dua, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Untuk ukuran penyebaran data. Yang pertama ada ring. Ring itu apa? Ring itu jangkauan. Jadi nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Itu kita sebut sebagai ring. Ya, contohnya di sini. Ini ada 5 orang dewasa, 56, 67, 48, 62, 52. Kira-kira yang paling besar yang mana nih? 67 kan? Yang paling kecil adalah 52. Berarti 67
sorry 48. Berarti 67 kurangi 48 berapa? 19. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini ada tabel distribusi nilai ujian. Jadi di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 dan juga yang kedua adalah kelompok 2. Nah, di sini ringnya 20 dari mana? 20 itu didapat dari 60 kita kurangi dengan paling kecil 40 ya. Berarti 60 kurangi 40 berapa? 20 kan gitu. Selanjutnya, kalau yang ini kita dapat dari 80 kita dapat dari mana? 90 kita kurangi dengan 10. Apa yang bisa kita simpulkan dari kelompok 1 dan ring dari kelompok 1 dan kelompok 2? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kelompok 1 mempunyai kepandaian yang merata. Kalau dilihat dari sini ya. Dan ringnya atau jangkauannya kecil. Kalau jangkauannya kecil berarti dia merata gitu. Kalau yang kedua sangat bervariasi. Kalau jangkauannya besar berarti sangat bervariasi. Itu kesimpulan secara sederhana ya. Dilihat dari data dan juga dilihat dari jangkauan. Nah, selanjutnya di sini juga ada nih. Coba apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Hitung ring nilai AA dan juga BB. Tarik kesimpulan dari hasil perhitungan ring tersebut. Yang AA di sini ringnya adalah 60 ya, dari mana 80 kurangi 20, kemudian BB-nya 80 kurangi 25 itu 55. Apakah yang 55 di sini kita sebut sebagai nilai UAS yang merata? Ya, apakah AA di situ lebih bervariasi daripada BB? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk menentukan variasi suatu data itu tidak bisa hanya dengan menggunakan jangkauan. Ya, tidak bisa hanya menggunakan jangkauan. Yang pertama kenapa? Karena dia yang kita fokuskan adalah nilai paling besar dan juga nilai paling kecil. Nilai yang lain tidak kita hitung. Nah, itu. Selanjutnya juga apa? Dia juga tidak ada hubungannya dengan nilai pusat gitu atau rata-rata. Jadi harus ada hubungannya dengan rata-rata supaya kita bisa melihat data itu bervariasi atau tidak seperti itu. Oke, ring di sini hanya memperhatikan atau memperhitungkan dua nilai yaitu maksimum dan minimum. Ini sudah yang seperti saya jelaskan tadi ya. Dan tidak didasarkan pada seluruh nilai. Sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Kemudian, kenapa kok dia besar ringnya? Karena bisa jadi dia dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim, di mana nilai ekstrim itu adalah nilai yang bisa paling besar atau bisa paling kecil, gitu ya. Kemudian ring tidak menggambarkan sebaran data terhadap nilai pusat. Ini semua sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada deviasi. Deviasi itu artinya simpangan ya, simpangan rata-rata atau mungkin kita sebut MD gitu ya. Banyak sih sebenarnya lambangnya gitu. MD, mean deviation gitu ya. Nah, rumusnya apa? Jadi kalau untuk populasi itu rumusnya adalah sigma x min mu per n besar. Karena populasi maka pakai mu. Karena sampel berarti pakai x bar. Sebenarnya sama gitu ya, hanya lambangnya saja yang berbeda. Oke, ini untuk deviasi atau simpangan rata-rata. Selanjutnya untuk varians dan standar deviasi. Kalau varians rumusnya ini ya. Jadi sigma ini banyaknya sigma ya, sigma kuadrat sama dengan sigma xi min mu kita kuadratkan per n besar. Kalau s kuadrat ini rumusnya seperti ini. N-1. Jadi untuk sampel ya, kalau sampel itu pakai S, kalau populasi pakai mu. Gitu ya. Kalau sampel itu pakai S, berarti di situ nanti N-nya N-1. Kenapa kok sampel itu N-1 sedangkan populasi itu N besar gitu ya? Kenapa nggak N kecil aja untuk sampel? Ya, karena apa? Karena ketika data sampel itu saya kurangi 1, maka dia tetap menjadi sampel gitu ya. Nah, kalau populasi kalau berkurang 1, maka dia berubah jadi sampel. Makanya kalau populasi di sini N besar gitu ya. Nah, ini varians untuk sampel kecil yang N-nya kurang dari sama dengan 30. Kalau lebih ini standar deviasi ya. Kalau ini varians, ini standar deviasi. Standar deviasi itu adalah simpangan baku. Kalau simpangan baku itu akar dari varians gitu ya. Jadi kalau variannya udah ketemu, maka mencari simpangan bakunya gampang, tinggal mengakarkan saja. Nah, seperti itu. Ini untuk sampel kecil ya, ini untuk sampel kecil. Selanjutnya bagaimana untuk sampel besar? Kalau untuk sampel besar, bedanya kalau tadi kita lihat ya, ini untuk sampel kecil, kalau ini untuk sampel besar. Nah, kalau untuk sampel besar maka di situ hanya ada S saja gitu ya. Kenapa? Nah, coba dilihat di sini. Hanya satu rumus ya, hanya satu rumus. Jadi sebenarnya rumusnya sama gitu ya, rumusnya sama. Itu kan sama ya. Oke, bedanya kalau di sini pakai N gitu per N. Untuk standar deviasinya atau simpangan bakunya tinggal mengakarkan saja.
Nah, ini untuk contoh soal, jadi ada data tunggal. Ini adalah data tunggal karena tidak ada interval. Nah, data tunggal ini disuruh nyari ini ya, apa namanya, menentukan standar deviasi dan juga varians. Yang pertama, ketika kalian mencari standar deviasi atau mungkin varian, itu langkah pertama adalah harus cari rata-ratanya dulu. Ya, rata-ratanya berapa? Oh, 57. Berarti S kuadratnya adalah sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Kan gitu kan? Untuk sigmanya begini. Nah, sehingga S kuadratnya gimana? Karena sigma itu kan penjumlahan nih. Berarti dijumlahkan aja ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ya, sampai tambah 100 dibagi dengan apa? N min 1. Karena N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kurangi 1. Seperti itu. Jadi 58. Untuk standar deviasinya, karena variansnya sudah ketemu, berarti akar dari ini, akar 58. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, di situ ada varians dan juga standar deviasi. Tetap ya, kita cari itu. Tapi di sini ada soal nih, ya kan? Disuruh nyari standar deviasi, varians, dan rata-rata. Berarti langkah pertama harus cari rata-rata gitu ya. Rata-ratanya berapa? Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu rata-rata, maka kita bisa mencari standar deviasi, kemudian mencari ini ya, simpangan deviasi rata-rata gitu ya. Atau varians gitu ya. Nah, bisa tergantung soalnya. Ini rumusnya sebenarnya sama seperti tadi. Ya, tinggal memasukkan saja sih ya. XI misalkan 8 nih, 8 dikurangi dengan rata-ratanya ini berapa? Kan gitu kan? Dibagi dengan NN-nya ada berapa? Kan gitu. Selanjutnya, ukuran penyebaran data berkelompok. Kalau tadi data tunggal. Nah, kalau data berkelompok itu begini. Ya, untuk jangkauannya adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas rendah. Artinya apa? Kalau dari sini berarti terendahnya 40, tertingginya 99. Ya, berarti tinggal mengurangi nih. 99 kurangi 40 berapa? 59. Oke, itu untuk jangkauan. Deviasi rata-rata untuk data kelompok bagaimana? Nah, ini ada seperti ini ya. Kemudian ini rumusnya gitu. Nah, ini contohnya. Ya, biar lebih mudah mungkin bisa menggunakan contoh. Ya. Nah, dari contoh di sini kita bisa melihat bahwa ada skor ya. Jadi datanya itu berupa skor. Nah, datanya berupa skor, kemudian dan frekuensi gini ya. Jadi hanya ada dua ini aja sih sebenarnya. Tapi perhitungannya nanti harus biar teliti, maka diperpanjang begini ya tabelnya. Jadi XI-nya berapa? XI 44,5 itu didapat dari 40 ditambah 49 dibagi 2. Hasilnya adalah 44,5. Selanjutnya untuk ke bawah apakah sama? Ini tambah ini ya, ini tambah ini dibagi 2 apakah sama? Caranya boleh sama, boleh tidak. Kalau tidak bagaimana ya? Tinggal gini. Untuk yang interval pertama kan 44,5 nih, yang kedua 5, anggap saja yang kedua bukan 54 ya, tapi 34,5. Berarti di situ nanti atau gini, kita lihat ini. Jadi yang pertama diketahui ini 44,5, kita lihat ini. Dari 40 ke 50 ini selisihnya berapa? 10 kan? Berarti 44,5 ini kita tambahkan 10. Jadi 10 tambah 44,5 adalah 54,5. Ya, jadi seperti itu. Jadi tinggal nambahin 10 semua nih. Dari 54,5 tambah 10 jadi 54,5, tambah 10 lagi jadi 74,5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal mengalihkan nih F kali dengan X ya. Jadi F dikalikan dengan X, di situ berapa? F dikalikan dengan X berarti 44,5 kalikan 1 ini. 54,5 dikalikan 4 ini, dan seterusnya. Ya, oke. Sorry. Jadi kita jumlahkan di sini supaya apa? Nanti karena butuh ya FI kalikan XI itu. Kemudian XI dikurangin X bar. Nah, X barnya bagaimana? X barnya kan ini nih. X bar itu rumusnya adalah FXI, sigma FXI dibagi dengan sigma F. Jadi ini dibagi dengan ini merupakan rata-rata. Selanjutnya untuk mencari simpangannya ya, berarti sigma F karena data kelompok berarti di sini dikalikan dengan F. Jadi sigma F kalikan ini. Ya, per N. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk varians dan standar deviasi. Untuk varians kecil rumusnya begini, untuk yang besar rumusnya begini. Bedanya ya kalau kecil itu pasti N-1, kalau besar per N gitu ya. Untuk standar deviasi tinggal mengakarkan saja. Nah, ini contoh varians dan standar deviasi gitu ya.
tentukan ragam atau varians dan simpangan baku. Ya, jadi kita harus menentukan simpangan baku dan variansnya gitu ya. Ini datanya seperti ini. Cara menghitungnya begini. Sama kayak tadi ya. Ini itu didapat dari ini tambah ini dibagi 2 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya di sini ini datanya sama ya. Ya sama ya. Oke, selanjutnya kayak tadi ya, kalau mencari standar deviasi, maka ini harus ini ya, apa namanya, kita benar-benar mengalihkan kita kurangi gitu ya. Selanjutnya kita kuadratkan, selanjutnya kita kalikan dengan F, kita masukkan, kita sigmakan itu artinya dijumlah, gitu ya. Sehingga 5477/49, gitu ya. Nah, ini merupakan fxi kalikan xi min x bar kuadrat, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini terkait pendeskripsian data. Jadi, kalau misalkan memang ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah atau mungkin bisa via WhatsApp gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.